Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we meet again in this video, and today it is the continuation of the ethics discussion, that is responsibilities of translator. Ya, selain etika, maka penerjemah itu juga punya tanggung jawab ya sebagai seorang penerjemah. Alright, inilah tanggung jawab yang melekat kepada diri seorang penerjemah. Ya, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah towards the reader. Oke, jadi seorang penerjemah itu punya tanggung jawab terhadap pembaca hasil terjemahannya. Beberapa waktu yang lalu di video yang berbeda sudah saya jelaskan bahwa ketika menerjemahkan itu seorang penerjemah harus memikirkan tentang tradisi, norma dari baik source language maupun target language. Ya. Sebagai contoh, ketika menerjemahkan sebuah novel, misalnya dalam bahasa Inggris, source language dalam bahasa Inggris, novel remaja, ya mungkin di sana ada kata-kata yang berciuman, begitu ya, berpelukan. Nah, karena nanti target readernya itu orang Indonesia, remaja Indonesia, tentu seorang penerjemah itu punya tanggung jawab terhadap pembaca di Indonesia, sehingga kata-kata yang vulgar tersebut itu akan disesuaikan untuk budaya, untuk pembaca Indonesia, ya pembaca remaja. Mungkin dengan penghalusan kata seperti berpandangan tanpa kedip gitu ya, kemudian berpegangan tangan erat, tidak mau dilepaskan. Nah, hal-hal seperti itu menjadi tanggung jawab dari penerjemah. Ya, jadi penerjemah sekali lagi itu punya tanggung jawab terhadap pembaca. Tanggung jawab moral juga ada di sini. Kemudian towards the client. Oke, ketika seorang penerjemah itu mendapatkan job dari seorang klien, entah itu dari agen atau dari klien langsung, ya. Biasanya klien itu datang dengan membawa teks atau dokumen dan juga membawa deadline. Jadi jangan lupa ya bahwa klien itu akan membayar Anda, tapi klien itu punya deadline. Hampir tidak ada ya, barangkali memang tidak ada seorang klien yang memberi job ke Anda untuk menerjemahkan dokumen, kemudian bilang, terserah mau diselesaikan kapan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, boleh. Itu tidak ada. Ya. Seluruh klien itu datang dengan deadline. Jadi tolong ini 2 minggu, misalnya tolong ini seminggu. Semakin dekat deadline yang diminta oleh klien, maka sebetulnya penerjemah itu berhak mendapatkan bayaran tambahan ya. Jadi ketika klien bilang, kalau besok bisa nggak selesai, nah Anda boleh, oh besok boleh, tapi itu masuk cas express, jadi mungkin 2 kali lipat begitu ya. Nah, ketika Anda sudah bilang oke, setuju, deal, maka Anda punya tanggung jawab terhadap klien untuk memenuhi hak-hak dari klien ya yang sudah disetujui. Klien bilang besok selesai, maka besok selesai gitu ya. Klien bilang jam 12 mau dipakai untuk presentasi, maka sebelum jam 12 itu harus sudah selesai karena akan dibuat menjadi PPT oleh klien. Nah, itulah sebagai tanggung jawab penerjemah terhadap klien. Kemudian tanggung jawab penerjemah terhadap author, speaker atau penulis ya, penulis dari teksnya. Ini ada sebuah kasus yang cukup apa ya unik ya, di mana seorang penerjemah
itu menerjemahkan puisinya W.S. Rendra. Mungkin kalian kenal ya W.S. Rendra. Anda bisa search. W.S. Rendra itu salah satu um, sastrawan ya, kalau dalam bahasa Inggris namanya poet ya, sastrawan ahli puisi. Um, dia membuat puisi, kemudian sama seseorang itu puisinya itu diterjemahkan. Nah, terjemahan dari puisinya itu ditampilkan di sebuah event nasional ya di Taman Mini Indah. Tapi ternyata di event tersebut itu W.S. Rendra itu datang menyaksikan pentas puisi tersebut. Nah, puisinya sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dipentaskan. Dan setelah pentas selesai, itu kemudian W.S. Rendra itu menuju ke orang yang membacakan puisi ya, sekaligus penerjemah. Dia bilang, nggak seperti itu juga makna dari puisi saya. Nah, ternyata puisi hasil terjemahan dalam bahasa Inggris itu tidak sesuai dengan apa yang atau makna yang dimaksudkan oleh si penulis asli dari puisi tersebut. Nah, sebetulnya sebagai seorang penerjemah itu dia punya punya tanggung jawab terhadap pengarang ya. Jadi sebaiknya ya sebelum dipakai ya entah itu ditulis entah itu dipentaskan ya konfirmasi dulu ya dikirimkan dulu atau izin dulu terhadap kepada pengarang gitu ya. Eh, Seperti novel-novelnya Andrea Hirata kayak Laskar Pelangi begitu ya. Itu kan sudah diterjemahkan ke banyak bahasa. Terakhir saya baca itu 9 bahasa. Nah, itu pasti sebelum terbit ya buku-buku hasil pasti itu dikirim dulu ke Andrea Hirata sebagai bentuk responsibility dari si penerjemah itu ya. Masalah Andrea Hirata mau baca hasil terjemahannya mau enggak, mau paham mau enggak, ya itu hal yang lain. Tetapi salah satu responsibility dari si penerjemah ya kasih tahu ini loh hasil terjemahan dalam bahasa Belandanya misalnya gitu ya kepada si pengarang yaitu Andrea Hirata ya. Jadi kalau kalian besok ingin menerjemahkan lagu-lagunya Roma Irama ke dalam bahasa Inggris ya kontak Roma Irama ya, hubungi Pak Haji ya, Pak Haji ini lagu-lagunya saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu ya gitu. Dan juga siapa tahu nanti ada masukan ya atau nanti ada protes dari si pengarang lagunya begitu ya, nanti harus diakomodasi. Paling aman ya kalau mau menerjemahkan lagu, mau menerjemahkan hak apa namanya buku dan sebagainya ya dari yang sudah meninggal aja kayak misalnya lagunya Michael Jackson gitu sudah nggak perlu izin ya. Orangnya sudah mati begitu nggak bisa protes begitu ya. Namun demikian kalau orangnya masih hidup, authornya masih hidup, speakernya masih hidup ya itu Anda masih punya tanggung jawab terhadap yang diterjemahkan. Kemudian towards language ya kepada bahasa. Ini balik lagi, kemampuan bahasamu itu harus ditingkatkan supaya hasil dari terjemahannya itu kamu punya tanggung jawab terhadap bahasanya. Kalau banyak yang salah, wah itu berarti tanggung jawab kamu itu rendah itu ya. Jadi jangan sampai banyak yang salah terhadap bahasa hasil terjemahanmu ya. Oleh karenanya untuk bisa menerjemahkan itu levelnya harus advance ya. Kalau tes TOEFL ya itu harus 600 ke atas gitu ya. Kalau baru 450 ya, itu nanti tanggung jawabmu terhadap bahasa itu rendah gitu ya. Kemudian towards one's colleagues artinya sesama ya, sesama penerjemah. Jadi ketika misalnya Anda itu membaca hasil terjemahan dari orang yang sesama penerjemah itu ya kalaupun salah ya tidak perlu Anda mencela. Anda cukup memberitahu dengan baik dengan sopan.
oh ini ada terjemahan yang kelihatannya kurang pas ya, kurang sesuai. Nah, itu Anda punya tanggung jawab ya terhadap one's colleagues, sesama penerjemah. Tidak perlu dibiarkan juga tidak bagus ya, itu harusnya diberitahu bahwa ada yang tidak pas, yang kurang pas pada hasil terjemahannya, diberitahu yang baik ya, DM jangan diposting di ICC ya, nanti geger ya. Towards oneself, terhadap diri sendiri ya, ini terhadap diri sendiri itu misalnya Anda sudah setuju apa namanya mau menerjemahkan 2 minggu, ya udah Anda tanggung jawab terhadap diri sendiri. Anda harus berani tidak tidur misalnya ya selama beberapa hari untuk menyelesaikan deadline. Ini terhadap diri sendiri ya, karena ini terkait dengan orang lain juga. Kalau terkait dengan orang lain, diri Anda itu Anda juga punya tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Towards profession as a whole ya, tanggung jawab profesi secara keseluruhan ya. Jadi profesi sebagai penerjemah, nah Anda punya tanggung jawab di sana ya, hal-hal yang perlu Anda lakukan ya sebagai responsibilities sesama atau sebagai orang, sebagai penerjemah. Oke, itulah 7 macam responsibilities atau tanggung jawab penerjemah ya dalam kaitannya dengan reader, client, author, language, colleagues, oneself, dan profession. Right, thank you everyone for watching the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.